adat tradisi Jawa terdapat pantangan perjodohan yang tentunya terdengar sangat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan. Bagi keturunan Jawa, ada beberapa mitos larangan yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Di antaranya adalah yang pertama, kebu balik kandang. Balik wine atau balik kandang pantangan ini adalah apabila orang tua dari pasangan berasal dari kampung halaman yang sama dengan kita dan orang tua kita. Solusinya salah satu pihak harus ada yang mengalah, yakni dengan pindah rumah supaya bisa berubah arah, atau yang bersangkutan pindah dari kampung tersebut terlebih dahulu sehingga pantangan ini tidak berlaku lagi. Itulah penjelasan dari kebu balik kandang. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu temu weton Satuan Pati Pancasuda. Satuan Pati Pancasuda ini dianggap paling sakral dan serius dibandingkan dengan perhitungan lainnya. Termasuk dalam Satuan Pati Pancasuda ini adalah apabila hitungan bertemu 15, 20, 25, 30, dan 35 yang dianggap jelek. Namun demikian tidak semua pati Pancasuda dianggap jelek. Artinya masih ada yang dianggap bagus, cukup bagus, jelek, dan ada yang dianggap sangat mengkhawatirkan. Dan untuk yang sangat mengkhawatirkan sebaiknya tidak dilanjutkan untuk ke jenjang pernikahan. Lalu yang ketiga adalah lusan atau jilu. Pantangan ini adalah apabila anak pertama memperoleh jodoh anak ketiga atau sebaliknya. Pantangan jilu atau lusan ini ada dua macam, yakni lusan manten dan lusan pisan. Lusan manten meliputi anak pertama ketemu anak ketiga dan berjaka atau perawan yang hendak menikah pertama ketemu duda atau janda yang sudah dua kali menikah dan gagal, sehingga pernikahan yang akan dilakukan adalah pernikahannya yang ketiga. Sedangkan untuk lusan pisan yakni jika satu pihak keluarga calon mempelai akan menyelenggarakan pesta pernikahan bertemu keluarga yang sudah pernah menikahkan anaknya dua kali. Itulah pengertian dari lusan. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu warudoyong atau ngalor ngulon, yakni apabila antara mempelai putra dan mempelai putri apabila dilihat dari kompas rumahnya atau arah rumahnya yaitu ngalor ngulon atau utara selatan. Namun jika neptu weton jodohnya bagus, ini tidak masalah. Adapun solusinya adalah ada yang mengalah dengan pindah tempat tinggal, bisa dengan tumpang di rumah kerabat, mengontrak atau beli rumah baru, kemudian saat menikah berangkat dari rumah tersebut. Itulah penjelasan dari warudoyong. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu menikah di bulan Muharram atau Suro. Bulan Muharram orang Jawa menyebutnya bulan Suro. Saat bulan Suro ada larangan untuk tidak melakukan pernikahan. Pasalnya bulan Suro dianggap bulan keramat. Konon apabila larangan itu dilanggar dapat mendatangkan musibah baik bagi pasangan pengantin maupun bagi kedua keluarga besar. Lalu untuk larangan selanjutnya yaitu yang keenam yang dinamakan pring sedapur. Dianggap pring sedapur adalah jika perpaduan wetonnya sama persis. Misal Selasa Pon bertemu Selasa Pon, Sabtu Pahing ketemu Sabtu Pahing. Sementara untuk hitungan seperti misalnya Senin Pon 11 dan Jumat Legi 11 ini tidak dianggap pring sedapur karena hanya neptunya yang sama. Solusinya apabila menemui hal seperti ini adalah dengan tidak makan bung atau bambu muda dan tebu. Jadi itu keterangan dari pring sedapur. Lalu untuk larangan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu temu weton jodoh satuan gotong mayit. Termasuk dalam satuan gotong mayit adalah apabila perpaduan weton ketemu 33. Akan tetapi tidak semua bertemu angka tersebut dianggap sebagai satuan gotong mayit.
Hal ini tetap bergantung pada letu weton masing-masing pasangan. Solusinya adalah menemui satuan gotong mayit adalah dengan meminta restu kedua orang tua, berpuasa Senin Kamis, puasa weton, dan disempurnakan dengan bersedekah. Itulah pengertian dari satuan gotong mayit dan solusinya. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang ke-8 adalah temu weton perjuduan satuan kebu gerang. Yang dimaksud satuan kebu gerang adalah letu weton ketemu 25 atau 28. Namun demikian tidak semua weton tersebut masuk dalam golongan ini, tergantung perpaduan wetonnya. Satuan kebu gerang adalah apabila letu weton judu perpaduan ketemu misalkan 14 ketemu 14. Ini adalah yang paling berbahaya karena berat dalam rumah tangganya. Untuk solusinya sama sebagaimana dengan solusi satuan pati, pancasida, dan gotong mayit. Untuk selanjutnya yang ke-9 adalah rumah yang saling berhadapan. Pada beberapa daerah terutama di Jawa Timur, posisi rumah calon mempelai yang saling berhadapan dilarang untuk menikah. Jika kedua calon mempelai tetap menikah, dikhawatirkan akan datang berbagai masalah di kehidupan rumah tangga mereka. Jika memang keduanya tetap ingin menikah, solusinya adalah salah satu rumah calon mempelai direnovasi hingga posisinya tidak lagi berhadapan, atau salah satu calon mempelai dibuang dari keluarganya dan diangkat oleh kerabat mereka yang posisinya rumahnya tidak berhadapan dengan calon mempelai lain. Selanjutnya yang ke-10 yaitu siji jejer telu. Berbeda dengan pernikahan jilu, pernikahan siji jejer telu adalah ketika kedua calon mempelai sama-sama anak nomor 1 dan salah satu orang tua mereka juga anak nomor 1 di keluarganya. Pernikahan ini disarankan untuk dihindari apabila pernikahan tetap dilangsungkan sebagai masyarakat percaya bahwa pernikahan ini akan mendatangkan sial atau malapetaka. Itulah penjelasan dari larangan pernikahan siji jejer telu. Itulah beberapa mitos larangan pernikahan menurut kepercayaan sebagian wilayah di Jawa. Semua dikembalikan kepada pribadi masing-masing selama diniati dengan niat tulus, ikhlas, dan mempercayakan semua pada Yang Maha Kuasa. Pernikahan